Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam subjek bimbingan konseling, saya akan memaparkan tentang alur daftar kuliah. Dan ini juga biasanya kami pakai untuk acara Smanel Expo kampus. Apa tujuan dari diselenggarakannya Expo kampus? Untuk mengetahui, mengukur, dan mencari peluang terbaik serta alternatif pilihan karir yang sesuai dengan bakat minat, keadaan ekonomi, serta harapan orang tua. Karena kadang harapan siswa dan harapan orang tua tidak selalu sama. Ada beberapa jalur yang bisa diambil oleh siswa dalam masuk ke perguruan tinggi. Mulai dari jalur rapot. Di sini ada 6 pilihan yang bisa dipilih, mulai dari SNPTN, SNPN, Poltekkes Kesehatan, USMI D3 IPB atau vokasi, PPKB UI, baik D3 maupun S1, dan yang terakhir adalah SPAN PTKIN. Nanti akan kami jelaskan satu persatu. Kemudian lanjut di jalur masuk tes tulis. Ini juga ada banyak pilihan, di antaranya SBMPTN, SIMAK UI, SIPEN Maru, UPN PTKIN, dan ujian mandiri dari masing-masing PTN. Selanjutnya, kita akan mulai dengan tahap pendaftaran SNPTN. Meskipun ada sedikit perubahan dalam pengelolaan yang awalnya dikelola oleh LTMPT, namun dengan adanya kurikulum bebas atau merdeka, berubah pengelolaannya oleh BP3. Namun secara keseluruhan, alurnya tetap sama, mulai dari sekolah menentukan calon peserta atau siswa eligible yang di-ranking dari 40% ranking paralel terbaik di angkatannya. Kemudian nanti ada registrasi akun, PDSS, lanjut siswa memilih program studi dan PTN yang diminati. Ketika dia mengambil jurusan seni atau olahraga, ada portofolio yang harus diunggah, sampai akhirnya kepada tahap seleksi dan pengumuman. Dan setelah diumumkan, siswa yang lolos akan mengikuti daftar ulang. Ini adalah salah satu strategi di mana siswa bisa melihat peluang dari setiap PTN. Web SNPTN memperlihatkan jumlah kuota peminat tahun sebelumnya dan daya tampung. Di sana juga dijelaskan beberapa jurusan yang bisa memilih prodi tersebut. Namun dengan kurikulum merdeka ini, linjur itu lebih memungkinkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini saya ambil contoh salah satu jurusan, yaitu jurusan BK, yang waktu itu masuknya ke jurusan sosum atau sosial dengan peluang sebagai berikut. Di 5 tahun terakhir hanya 27 orang yang diambil dari peminat 1058 dengan keketatan 2,56%. Selanjutnya, alternatif sekolah vokasi atau D3 IPB. Ini merupakan alur yang harus dilewati siswa. Seperti biasa, nanti sekolah akan memberikan username dan password untuk sekolah bisa login. Kemudian nanti sekolah bisa mendaftarkan siswanya setelah melakukan bukti bayar. Kemudian nanti akan melengkapi data dan memverifikasi data sampai akhirnya siswa memilih jurusan dan mendapatkan kartu peserta. Ini adalah perkiraan waktu di tahun kemarin yang mungkin tidak akan jauh berbeda untuk tahun ini. Yang pertama ada pendaftaran sekitar bulan Januari sampai April, pengumuman di bulan April, kemudian registrasi di awal Mei, dan pembayaran UKT di akhir bulan Mei. Jalur selanjutnya adalah Poltekkes.
Karena kita terletak di Jawa Barat, biasanya Poltekkes Bandung yang menjadi favorit siswa atau peminatnya jauh lebih banyak dibandingkan Poltekkes lain. Alurnya kurang lebih sama, mulai dari daftar online, kemudian mengisi data, membayar ke bank, kemudian login lagi untuk memilih jurusan. Selanjutnya adalah seleksi berkas sampai pengumuman. Ini kisaran tanggal dan persyaratan yang harus diikuti. Karena ini di bidang kesehatan, ada tinggi minimal bagi laki-laki 155 dan 150 cm untuk perempuan. Untuk jurusan kebidanan dan keperawatan. Kemudian jalur ini juga bisa diikuti oleh IPA dan IPS dengan jalur rapot. Baik, selanjutnya ada jalur prestasi di SNPN. Ini untuk Politeknik Negeri D3, D4. Ada 4 alur. 4 alur ini seperti SN dan SBM ya, ada jalur rapot dan ada jalur tes tulis. Kita fokus dulu ke jalur rapot. Ini ada alurnya, seperti biasa, sekolah registrasi, kemudian siswanya memilih jurusan sampai ke nanti siswa bisa memilih jurusan yang diinginkan. Ini timeline tanggalnya bersamaan dengan SN, dengan SBM, sekitar bulan Januari sampai Maret. Kemudian pengumumannya juga di bulan Maret. Dan nanti itu pengisian datanya sampai bulan Maret, kemudian pengumumannya di April, kemudian baru akhirnya pengumuman. Nah, ini untuk alur siswa di SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini adalah jalur masuk untuk Universitas Islam Negeri di Indonesia. Alurnya siswa registrasi, kemudian validasi akun melalui email, login lagi, kemudian memasukkan data dan rapot, kemudian upload rapot dan prestasi, kemudian cetak bukti sampai memilih jurusan. Ini timeline-nya untuk di bulan Februari ini agak lebih mundur, namun tetap pengumuman di bulan April. Nah, ini jalur rapot yang selanjutnya adalah PPKB UI, jalur rapotnya UI. Nih, ada S1, ada D3, jalur undangan ya. Ini ada jurusan-jurusan yang bisa dipilih, ada yang paralel dan reguler. Kalau paralel tidak terikat usia. Kemudian ini ada yang D3 dan kelas internasional. Perbedaannya kalau reguler itu dia terbatas untuk siswa SMA dan maksimal 3 tahun setelah lulus. Kalau untuk paralel tadi tidak ada batasan usia. Kalau kelas internasional dia wajib menyertakan sertifikat bahasa Inggris dan memang menggunakan bahasanya juga bilingual dan lebih dominan bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah vokasi D3 dan D4 di UI. Ini semuanya jalur rapot. Nah, begitu siswa yang kalian bisa pilih, ada banyak alternatif. Jadi SN itu bukan hanya satu-satunya jalan. Kalian punya alternatif lain ketika memang SN dirasa saingannya terlalu berat. Kalian bisa mencari alternatif solusi di jalur-jalur lainnya, baik D3 maupun S1, baik di Politeknik, di UIN, di kesehatan, atau di jalur S1. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.